Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sore ini saya bagikan lagi kisah nyata mimpi yang dialami istri saya terkait dengan amalan yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang muslim lainnya yang diatasnamakan istri saya, kedua orang tua istri saya, kakak kandung istri saya dan keponakannya 2 orang. Nah, kemarin saya posting mimpi yang saya alami terkait dengan amalan yang saya sendiri melakukannya, lalu Allah terima amalan tersebut terkonfirmasi melalui mimpi, yang mana amal itu saya niatkan untuk keluarga saya sendiri, yaitu orang tua saya dan 3 saudara sekandung. Nah, sekarang mimpi yang dialami istri saya itu amalan dari sesama muslim, bukan saudara sekandung. Nah, ini membawa hikmah yang besar jika Anda semua mendengarkan video ini hingga selesai. Visual mimpi yang dialami istri saya itu terkait dengan amalan baik, amalan soleh yang dilakukan oleh saudaranya muslim yang lainnya, yang mana seorang laki-laki takmir masjid atau marbot masjid ini itu dahulu pernah berhubungan dekat dengan istri saya ketika masih muda. Di dalam kehidupan nyata, istri saya pernah berhubungan dekat dengan si Fulan ini. Fulan bukan nama yang sebenarnya. Lalu seperti apa visual mimpinya? Istri saya mendapatkan mimpi setelah istri saya itu menikah dengan saya, memiliki anak kurang lebih 6 tahun lebih usianya, maka dapatlah mimpi di saat itu. Visual mimpi itu Allah nampakkan berupa istri saya bersama kedua orang tuanya, bersama mama papanya ada di suatu ruangan. Di dalam ruangan itu ada suatu lemari, dibukalah oleh istri saya. Setelah dibuka lemari itu, isinya ada selembar kertas yang bertuliskan, lembaran kertas putih bertuliskan ini kiriman dari si Fulan. Fulan ini bukan nama yang sebenarnya, yaitu laki-laki yang pernah berhubungan dekat sama istri saya ketika masih muda di saat dulu, sebelum menikah dengan saya. Nah, setelah istri saya itu membaca tulisan itu seperti itu, yaitu kiriman dari si Fulan, maka di situ ada nampak pakaian beberapa pasang, yang mana di dalam mimpi itu diberitahukan di batin istri saya bahwa ini adalah bagian untuk dirinya, yaitu istri saya sendiri, terus untuk mamanya, untuk papanya, lalu untuk kakak kandung dari istri saya 1 orang, dan juga keponakan dari istri saya, yang mana kedua keponakan itu adalah anak dari kakak kandung istri saya. Nah, dibagilah di mimpi itu, ini untuk mama, itu beberapa macam pakaian, yaitu atasan dan bawahan, lalu dibagikan juga di mimpi itu jatah untuk papanya, dan dibagikan lagi untuk kakak kandungnya istri saya 1 orang, dan juga bagian untuk kedua ponakan istri saya. Nah, jadi setelah mendapatkan pakaian tersebut, setelah dibagikan, lalu terbangunlah istri saya. Nah, lalu dia ceritakan kepada saya. Nah, akhirnya saya langsung dibuat paham sama Allah. Ini terkait dengan hadis Nabi Muhammad SAW terkait mimpi beliau di saat diperlihatkan beberapa orang. Ada orang yang diperlihatkan memakai baju sampai sedada. Lalu ada yang diperlihatkan kepada Nabi orang yang memakai baju di bawah dadanya. Lalu diperlihatkan juga di dalam mimpi itu, yaitu sahabat Nabi yang bernama Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memakai baju yang panjang hingga diseret-seret. Jadi bajunya itu panjang diseret-seret. Lalu di hadis tersebut ditanya oleh seseorang, mengatakan menurut Nabi itu apa takwil atas mimpi itu. Jadi baju di dalam mimpi itu ditakwilkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa itu adalah agama, ad-din. Jadi maknanya ada orang yang ilmu agamanya, amalan ilmu syariat agamanya itu hanya sebatas di atas dada. Ada juga orang yang tingkatannya di bawah dada. Sedangkan Umar bin Al-Khattab itu
agamanya tinggi ya, dengan visual baju yang ditarik-tarik, maksudnya bajunya panjang, sangat panjang hingga diseret-seret, ditarik-tarik. Nah, agama yang dimaksud di dalam hadis itu adalah ma'rifatullah. Ya, ilmu mengenal Allah terkait dengan ilmu syariat, yaitu bab yang halal dan yang haram. Ya, dan dia juga sudah dimampukan oleh Allah mengamalkannya di dalam berkehidupan ya, bertarekat, yaitu mengamalkan amalan ilmu syariat tersebut sesuai dengan panduan Nabi Muhammad SAW, dan Allah sebagaimana beliau bersabda untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, jadi Umar bin Al-Khattab yang memakai baju ya, panjang yang ditarik-tarik itu terkait dengan agamanya beliau, ma'rifatullah beliau. Nah, kalau misalkan ya, di dalam mimpi itu, ya, di mimpi yang dialami Nabi itu, visual berupa baju itu ditakwilkan oleh beliau adalah agama. Itu kok bisa begitu? Bagaimana? Nah, ini terkait dengan ilmu hakikat yang memang tidak ada secara tekstual. Ya, kenapa kok Allah menampakkan? Ya, Allah Maha Bijaksana, memberikan petunjuk sesuai kemampuan hamba-hambanya. Nah, Nabi makomnya sudah berhakikat, ya, makom bako yang tingkatannya sudah sangat tinggi, memahami bentuk, memahami makna. Yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Wali Kutub, ketika orang itu sudah mendapatkan ilmu hakikat, ilmu rahasia, ilmu yang tersembunyi, ketika dia melihat bentuk, melihat makna. Maka ketika Nabi diperlihatkan bentuk ya, baju di dalam mimpi itu terkait dengan agama. Ya, itu Allah yang memberitahukan kepada beliau ya. Nah, di dalam mimpi istri saya itu baju juga terkait agama ya. Kenapa agama? Kenapa kok divisualkan oleh Allah berupa baju? Kita ketahui makhluk hidup, makhluk bernyawa yang Allah ciptakan itu ada yang namanya binatang. Binatang itu tidak memakai baju. Karena apa? Dia tidak mungkin memilih agama tertentu. Dia tidak punya akal untuk beribadah kepada Allah selayaknya manusia ya. Sedangkan manusia, makhluk hidup, dianjurkan mengikuti agama yang terkait dengan sabda Nabi bahwa agama itu adalah nasihat. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang memakai baju, berarti dia orang yang beragama setelah mengikuti nasihat yang panduannya Al-Quran dan Sunnah. Ya. Jadi kalau misalkan visual baju yang diterima istri saya, berarti amalan yang dilakukan saudara muslim lainnya itu sudah sesuai tuntunan agama, sesuai nasihat yang disabdakan Nabi bahwa kita tidak akan tersesat selamanya apabila kita berpegang teguh kepada kitabullah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Nah, seperti itu saudara-saudariku. Jadi amalan itu ya, tidak selalu dari saudara sekandung. Nah, ada pertalian darah, tidak. Sesama muslim bisa. Kenapa? Itu terkait dengan dalil bahwa seorang muslim ya berdoa atas saudaranya muslim lainnya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, maka Allah mengutus malaikat di atas kepalanya mengatakan amin supaya kamu mendapatkan hal yang sama seperti yang kamu doakan. Nah, jadi kalau misalkan saudara kita muslim lainnya memberikan amalan, mengatasnamakan untuk orang lain sesama muslim, maka itu nyampe selama itu halal dan sesuai syariat. Gitu loh. Nah, kenapa di mimpi itu kok diperuntukkan untuk istri saya, orang tuanya, ponakannya 2 orang, dan kakaknya 1 orang. Padahal istri saya itu punya kakak 2 orang yang masih hidup. Nah, kakak yang pertama ini, ya, yang nomor 2, itu tidak ada dapat jatah di mimpi itu. Kenapa? Karena si Fulan, teman dekat dari istri saya itu, tidak mengenal. Artinya tidak mengenal secara dohir, nggak pernah face to face, jadi nggak kenal akrab. Akhirnya kemungkinan amalnya itu hanya diperuntukkan kepada yang sudah akrab, yaitu kakak nomor pertama dari istri saya, 2 keponakan yaitu anak dari kakak istri saya yang juga mengenal baik si Fulan, dan juga kedua orang tua istri saya yang juga kenal akrab dengan si Fulan. Maka inilah kenapa anjuran alim ulama ya, maupun Nabi ya, itu untuk apa? Memilih teman ya, yang baik. Supaya apa? Teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh akan memberikan manfaat kepada kita. Yaitu salah satunya mereka bisa saja beramal tanpa sepengetahuan kita. Ya, untuk itu Allah memberikan anjuran untuk mendoakan saudara kita ya, sesama muslim atas kebaikan-kebaikan mereka. Ya, begitu juga Nabi dan para wali Allah. Semoga hal ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan meremehkan mimpi, karena salah satu mimpi di dalam syariat Islam adalah bagian dari petunjuk Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.